وعملا صالحا ورزقا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربع. اللهم نور قلوبنا جميعا بنور العلم ونور الحكمة ونور الهداية كما نورت السماوات بنور شمسك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. وليس الباحث بحاجة إلى أن يتعب نفسه بأي رغب أو مناقشة لهذه الدعوة المضحكة عندما يتلو على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فالذين يرجون لها بين الناس هم أول من يعلم صحفها وبطلانها ولكنها على كل حال دعوة لابد منها في نظر من أجل إزاحة الدين وسلطانه عن سبيل المبادئ والأفكار الأخرى. فليس المهم أن تكون الدعوة صحيحة حتى يمكن الترويج لها، ولكن المهم أن تكون مصلحته وأغراضهم تتطلب ترويج ذلك وإدعاءه. ولعلك لم تنسى ما ذكرناه مفصلا في المقدمة الخامسة بصدد هذا الموضوع.
Sekarang kita melihat lanjutan pembahasan kita yang pekan sebelumnya atau dua pekan sebelumnya kita sudah memasuki al-ibr wal izat. Ya, ini judul yang selalu berulang-ulang, tapi materinya yang berbeda. Ya, setiap kali guru kita di sini, Syekh Ramadan Al-Buti mengutip satu tahapan peristiwa yang terjadi pada perjalanan panjang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ya diselipkan lagi al-ibar wal izat, ibrah ya, pelajaran-pelajaran dan nasihat-nasihat yang patut untuk dipetik ya di balik peristiwa yang terjadi ya. Dan memang seperti itu orientasi pembahasan fiqhus sirah, fikih tentang sejarah. Kita belajar sejarah, lalu kita tarik fikihnya, kita tarik pemahamannya, apa yang bisa dipahami dari peristiwa yang terjadi, dari informasi yang disampaikan oleh sejarah. Nah, sekarang kita fokus ya untuk menganalisis al-jahru bid-dakwah ya. Fase kedua strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilancarkan di kota Mekah tatkala awal-awal menyampaikan dakwah ini ya, setelah 3 tahun sebelumnya melakukannya secara sirri, ya, secara sembunyi-sembunyi. Maka fase yang kedua beliau memulai menyampaikannya secara terang-terangan atau menyampaikannya secara formal, secara resmi ya, ditandai dengan adanya Rasulullah SAW naik di Bukit Safa. Di sekitar Bukit Safa itu dulu masih di luar ya Masjidil Haram. Nah, sekarang ini Bukit Safa sudah ya, masuk dalam wilayah masjid ya. Dulu itu masih jauh dari wilayah masjid. Dulu itu masih kharijul masjid. Sekarang ini sudah dakhilul masjid. Nah, disitulah berkumpul banyak orang lalu lalang, entah yang mau ke masjid atau yang keluar dari masjid ya, kabilah-kabilah yang datang dari luar ya, dan bahkan orang-orang Mekah sendiri ya, di pusaran atau di sekitaran Bukit Safa itulah paling sering dijumpai banyak orang berkumpul. Lalu posisinya yang sangat strategis ya, karena Bukit Safa itu juga namanya saja bukit ya, tentu ya, tempatnya itu tinggi. Maka Rasulullah naik di tempat yang tinggi itu mempermaklumkan kepada khalayak ya, kalau beliau adalah seorang nabi dan rasul yang membawa misi dakwah ya. Setelah beliau sampaikan, langsung geger kota Mekah. Satu kota Mekah ini geger, dikejutkan dengan informasi yang sangat menghebohkan, karena ya, berita besar itu ya, menggetarkan ya, para tokoh-tokoh kota Mekah dari semua kabilah, termasuk kabilah Quraisy yang dominan menguasai kota Mekah pada saat itu. Lalu
Abu Jahal laknatullah alaih, ya, inilah orang yang sangat antipati kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar informasi itu, maka dia serentak untuk mendekati Rasulullah, lalu menyampaikan, ya, bahasa-bahasa yang sangat frontal menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sampai di situ, terus berupaya untuk memprovokasi beberapa tokoh di kota Mekah. Bagaimana menggalang kekuatan untuk menentang dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu telah kita ceritakan, dan guru kita di sini mengutip, ya, riwayat dari berbagai sumber hadis, termasuk dari Al-Bukhari dan Muslim, ya. Jadi sejarah itu pun ada sanadnya, ya. Sejarah itu punya sanad itu, ya. Jadi sebenarnya sejarah-sejarah yang terkait dengan cerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagian dari hadis, karena punya sanad, ya. Punya sanad. Ini yang dianalisis oleh guru kita. Dan pertemuan sebelumnya kita sudah melihat, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinama sada'a bid-da'wati ila al-islam fi Quraisy wa ammatil Arab, faja'ahum lima lam yakunu yatawaqqa'unahu aw ya'lifunahu, tajidu zalika wadihan fi raddi Abi Lahab alaih. ثم في اتفاق معظم المشركين من زعماء قريش على معاداته ومقاومته. Ya, itu bacaan kita yang lalu yang memberitakan bahwa betul, ya, Abu Lahab ini selaku provokator, ya, menggalang kekuatan dari tokoh-tokoh kaum musyrikin, terutama dari kabilah Quraisy. Bagaimana, ya, kekuatan itu tergalang untuk menentang dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lihat kelanjutannya. Walaysa al-bahisu bihajatin ila ayyata'abba nafsahu bi ayyi raddin aw munakashatin li hadhihi ad-da'wa al-mulhika. Al-bahis yang dimaksud di sini adalah Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau tidak bermaksud untuk membuat dirinya capek, ya, dengan segala, ya, pertentangan atau diskusi, perdebatan mengenai gugatan-gugatan, ya, gugatan-gugatan yang menertawakan ini, ya. Maksudnya yang dilakukan oleh Abu Lahab, Abu Jahal, dan tokoh-tokoh dari kalangan Quraisy yang terprovokasi oleh dua orang itu menentang dakwahnya Rasulullah. Indama yatlu ala siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika muncul
Ya, ya, gugatan-gugatan, penolakan tadi itu yang menertawakan, artinya yang lucu menurut orang-orang yang sehat pikirannya, melihat apa sesungguhnya yang disampaikan oleh Nabi dan bagaimana mereka itu menentang dakwah yang disampaikan oleh Nabi, ya, dengan argumentasi yang lucu. Padahal mereka itu orang berilmu, orang yang bukan orang bodoh. Jadi Abu Jahal itu, ya, bukan bodoh karena ilmu, dia orang yang cerdas. Tapi kenapa dikatakan jahal? Oleh karena menyalahgunakan kecerdasannya, ya, menyalahgunakan kecerdasannya. Ya, jadi bodohnya bukan karena ilmu, ya, dia orang pintar, otaknya itu cerdas. Hanya saja selalu kecerdasannya itu belok kiri, bukan belok kanan, apalagi jalan lurus, ya. Itu dalam ilmu mantik ada namanya jahil, ada namanya jahil murakkab, ya. Nah, ada jahil, ada jahil murakkab. Jadi pertama dulu alim, dia orang yang tahu. Yang kedua ada zan, dia tidak tahu tapi hampir tahu, ya. Menduga, dugaannya itu, ya, lebih menghampiri benar. Yang ketiga ada syak, syak itu ragu, ya. Artinya berada pada posisi yang dilematis, ya, tahu atau tidak tahu. Nah, yang keempat itu jahil, memang sudah tidak tahu. Yang kelima itu jahil murakkab, ya, jahil murakkab, jahil kuadrat, ya. Kenapa dikatakan jahil kuadrat? Ya, sesungguhnya ia tahu, nah, tapi berupaya untuk menutupi, ya, apa yang dia tahu itu. Ya, sama dengan Abu Jahal ini. Abu Jahal itu melalui kecerdasan otaknya sudah bisa menangkap kebenaran dakwah yang disampaikan oleh Rasul, tapi hatinya tertutup oleh hidayah. Hatinya tertutup oleh hidayah, sehingga selalu mencari cara bagaimana supaya dakwahnya Rasulullah ini ditampakkan kelemahan-kelemahannya. Ya, sehingga magur kita di sini mengatakan itu argumentasi yang menertawakan. Kalau kita bedah, ya, kalau kita kaji, bukan berarti untuk membuat diri kita capek. Karena sehebat apapun argumentasinya Abu Jahal, tetap itu salah. Ya, tetap itu salah. Nah, ini menentang kebenaran. Kebenaran itu sudah diterima oleh otaknya, tapi hatinya masih tertutup untuk menerimanya. Maka selalulah mencari cara-cara sampai cara itu menertawakan. Ya, lucu. Itu, ya, Abu Jahal sendiri pernah terus terang, ya, pernah terus terang. Dalam satu riwayat itu dia menyampaikan kepada salah seorang ini pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanya bahwa sebenarnya aku tahu kalau apa yang disampaikan oleh Muhammad itu benar, hanya saja aku tidak bisa menerimanya. Itu. Nah, jadi yang berbicara itu akalnya. Nah, akalnya sudah menerima. Nah, itu artinya Abu Jahal ini cerdas, karena akalnya sudah mampu menangkap kebenaran dakwah. Hanya saja hatinya yang tumpul, ya, hatinya itu yang tumpul, ya, masih tertutup, ya, sehingga
cahaya hidayah itu tidak tembus masuk ke dalam hatinya, hanya sampai di pikirannya. Rupanya ini bahaya. Kalau kebenaran tidak tembus masuk ke dalam hati, hanya sampai di pikiran, selalu ada upaya untuk memutarbalikkan kebenaran itu. Inilah kadang terjadi pada tokoh-tokoh orientalis. Mereka sudah berhasil menangkap kebenaran Islam melalui pikirannya yang cerdas. Hanya saja karena hatinya masih tertutup, maka selalulah dibelokkan kebenaran itu ke kiri, bukan ke kanan, dan tidak akan bisa jalan lurus sebelum hatinya itu terbuka. Itu sehingga muncul istilah ghazwatul fikr, perang saraf, perang pemikiran, invasi pemikiran. Itu semua berawal dari apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Inilah anak cucu keturunannya Abu Jahal terus menerus berkembang, tidak akan bisa teramputasi hingga hari kiamat nanti. Disitulah tantangannya dakwah. Sekalipun dari segi nasab, dari segi biologis mungkin tidak ada hubungannya, tapi pemikiran itulah yang diwarisi terus menerus sampai terbawa ke barat. Orang barat datang ke timur, mempelajari ini Islam, karena mereka cerdas. Kebenaran Islam itu ditangkap melalui kecerdasannya, tapi hatinya tertutup, maka itulah yang belok kiri. Tapi ada di antara mereka yang hatinya terbuka, maka itu yang belok kanan. Yang belok kanan inilah nanti ketika ia terus mempelajari Islam, maka dia akan jalan lurus. Profil seperti ini sudah terjadi pada masa Nabi. Ada dua orang tokoh yang sangat dikehendaki oleh Nabi. Salah satunya itu masuk Islam, karena untuk kedua-duanya itu hampir tidak mungkin, dan mungkin Rasulullah SAW sudah tahu bahwa yang bisa masuk Islam hanya salah satunya, bukan kedua-duanya. Sehingga Rasul itu berdoa, Allahumma ayyidil Islam bi ahadil umarain. Allahumma ayyidil Islam li ahadil umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini karena salah satu dari dua Umar. Ada Umar bin Hisham, itulah Abu Jahal. Ada Umar bin Al-Khattab. Ternyata yang terpilih untuk mendapatkan hidayah adalah Umar bin Khattab. Padahal kedua-duanya ini cerdas. Awalnya kedua-duanya adalah penentang Islam. Jadi Umar bin Khattab sebelum masuk Islam itu luar biasa juga menentang Islam ini. Seperti Khalid bin Walid, luar biasa menentang Islam. Bahkan Khalid bin Walid pada masa perang Uhud itu masih berpihak kepada kaum kafir. Beliaulah yang menaklukkan laskar jihad kaum muslimin di perang Uhud, yang mematahkan pertahanan pasukan pemanah di Jabal Rumah. Itu Khalid bin Walid. Tapi alhamdulillah beliau pada akhirnya hatinya terbuka, cahaya hidayah itu terpancar masuk ke dalam hatinya sehingga berbelok. Yang tadinya belok kiri, dia belok kanan, hingga dari belok kanan itu putar Allah menjadi hamba yang meniti jalan lurus. Itu Umar bin Khattab, karakternya beda dengan Umar bin Hisham. Ini Umar bin Hisham tahu kebenaran tapi tidak mau menerima kebenaran. Umar bin Khattab memang menentang kebenaran karena tidak tahu kebenaran. Dia menentang Islam pada waktu itu karena belum tahu kebenaran Islam.
Setelah tahu, hatinya terbuka. Setelah tahu, hatinya terbuka untuk menerima kebenaran. Kenapa membenci Islam pada awalnya? Karena tidak tahu Islam seperti apa itu sesungguhnya. Tapi setelah tahu, ya ini tidak punya ego, ya, tidak punya dendam kepada Nabi SAW sebelumnya, ya, sehingga hatinya itu terbuka. Jadi ini sikap-sikap egoisme dan sejenisnya itu termasuk sifat-sifat yang dapat menutup hati seorang hamba sehingga hidayah itu tertutup kepadanya. Nah, ini kita harus sterilkan hati kita, jangan sampai dibiarkan sifat-sifat seperti itu bersarang di dalam hati kita. Kalau itu ada, maka nantinya hidayah itu susah tembus, ya, susah tembus. Itu yang terjadi pada Abu Lahab atau Abu Jahal. Falladzina yarujuna laha bainan nasi hum awwalu man ya'lama sahfaha wa butlanaha. Orang-orang yang mempromosikan, ya, dakwah Rasulullah SAW ini di antara manusia adalah orang-orang yang pertama mengetahui, ya, kebodohannya dan kesalahannya. Walakinha ala kulli halin da'wa la budda minha fi nadhrihim min ajli izahati ad-din wa sultanihi an sabilil mabadi' wal afkaril ukhra. Akan tetapi dalam segala hal, pertentangan itu mesti, pertentangan di antaranya, di antara pertentangan itu mesti hadir pada pikiran mereka, ya, artinya mereka itu tahu kalau ini sebabnya adalah ingin, ya, menggeser ini agama dari kebenaran menuju, ya, kebatilan, seolah-olah ingin menggeser kebenarannya ini agama, ya, dianggap batil dan menggeser kekuasaan, ya, kekuatan, powernya ini agama dari jalan al-mabadi wal afkar ukhra, yang berpijak di atas prinsip-prinsip dan pemikiran-pemikiran yang lain. Falaysa al-muhimmu an takuna ad-da'wa sahihatan. Bukanlah hal yang penting ini menurut mereka, ya, pertentangan itu benar, bukan kebenarannya, ya, sampai memungkinkan untuk, ya, sampai memungkinkan, ya, at-tarwij lah. At-tarwij itu tadi di atas, yaruju, mempromosikan, menyampaikan kepada khalayak, ya. Jadi ini sudah terbukti bahwa apa yang dilakukan itu bukan orientasi kebenaran, ya, bukan menganggap, ya, agama yang dibawa oleh Nabi ini salah sesungguhnya, karena hati pikirannya sudah menerima itu, pikirannya itu sudah ia terima, akan tetapi berupaya untuk memutarbalikkan fakta, ya, sekalipun hati kecilnya mengatakan ini benar, ya, otaknya sudah mengatakan ini benar, namun hatinya belum bisa menerima, ya.
walakinnal muhimma an takuna maslahatahum wa agradahum tatatallabu tarwija zalika wa ida'ahum. Akan tetapi hal yang penting, ya, akan adanya ya, kemaslahatan mereka, ya, kebaikan mereka dan tujuan mereka, ya, itu mencari cara untuk mempromosikan hal itu wa ida'ahu, dan menentangnya. Wa la'allaka lam tansa ma dzakarnahu mufassalan. Ya, semoga engkau tidak melupakan apa yang kami telah sebutkan secara rinci fil muqaddimah al-khamisah, pada pendahuluan yang kelima, bisadadi hadzal mawdu', ya, mengenai orientasi pembahasan ini, ya, tujuan pembahasan ini. Jadi poin inti yang kita bisa pahami dari paragraf yang kita baca ini, bahwa orang-orang yang menentang dakwah pada masa Rasulullah SAW, terutama yang terjadi di awal-awal dakwah itu dipublish, ya, diumumkan secara resmi, adalah orang-orang yang sesungguhnya kebenaran Islam itu sudah sampai di pikirannya, hanya saja tidak tembus masuk ke dalam hatinya karena mereka memiliki, ya, penyakit-penyakit hati, ya, memiliki penyakit-penyakit hati, ya. Seperti ini Abu Jahal yang pernah kita bedah kisahnya dulu itu, bahwa memang ini Abu Jahal orang yang menaruh dendam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya setelah beliau dilantik menjadi Rasul, jauh sebelumnya, semasa kanak-kanak, ya, semasa kanak-kanak sudah ada peristiwa yang membuat Abu Jahal ini dendam kepada Nabi. Hanya saja dendamnya itu selalu saja, ya, tidak punya kesempatan untuk melampiaskannya. Ya, Rasulullah selalu diselamatkan oleh Allah dari segala siasat licik yang dirancang, yang direncanakan oleh Abu Jahal laknatullahi alaih. Ya, memuncaklah, ya, dendamnya itu kembali berkobar pada saat Rasulullah menyampaikan secara resmi kalau ternyata beliau adalah seorang Rasul, ya, ternyata beliau adalah seorang Rasul yang membawa misi dakwah. Nah, dilihatnya oleh Abu Jahal ini adalah momen yang sangat tepat. Bagaimana Muhammad ini bisa dirusak reputasinya, ya, karena Rasulullah sebelum terangkat menjadi nabi, sudah teropini bahwa ini adalah pemuda yang memiliki kecerdasan, memiliki amanah, memiliki perangai yang bagus, keturunannya orang yang baik-baik, ya.
sekalipun keluarganya sangat sederhana, ya, akan tetapi nilai-nilai, sisi-sisi itu semua tadi yang terlihat, sehingga ya, banyak orang yang menaruh simpati kepadanya, termasuklah Khadijah radhiyallahu anha, yang menyebabkan ya, cintanya Abu Jahal ini kepada Khadijah itu ditolak karena Khadijah mempersiapkan dirinya untuk menjadi pendamping hidup Rasulullah. Ternyata itu yang terjadi. Maka kembali lagi ya, bertambah ya, kebenciannya Abu Jahal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan ceritanya nanti kita akan lihat lagi pada aspek yang kedua, ya. Seperti apa ya, informasi berikutnya mengenai hal-hal yang penting untuk kita analisa, dijadikan pelajaran di balik peristiwa yang terjadi pada fase dakwah yang kedua, yaitu al-jihad. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Billahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.